Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Dini Pramesti. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UAS dari hukum jaminan. Saya akan mengambil tema gadai yang berjudul akibat hukum perjanjian gadai atas barang jaminan yang berasal dari hasil kejahatan. Studi kasus di PT Penggadaian Cabang Gurun Lawas Kota Padang. Langsung ke pengertian gadai. Gadai adalah suatu hak jaminan kebendaan atas benda bergerak milik debitur atau pihak lain atas nama debitur yang diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu. Menurut pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), gadai memberikan hak kepada kreditur untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya dari hasil penjualan benda yang digadaikan, melebihi kreditur lain kecuali biaya lelang dan biaya penyelamatan barang setelah digadaikan yang harus didahulukan. Pendahuluan. Perjanjian gadai merupakan salah satu bentuk perjanjian jaminan kebendaan yang banyak digunakan di masyarakat untuk memperoleh pinjaman dana secara cepat dengan memberikan barang bergerak. Barang bergerak sebagai jaminan. Lembaga keuangan non-bank seperti PT Penggadaian berperan penting dalam penyaluran kredit berbasis jaminan gadai. Namun dalam praktiknya sering muncul permasalahan hukum, terutama ketika barang jaminan yang digadaikan ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian atau penggelapan. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan perjanjian gadai dan kedudukan hukum barang jaminan tersebut dalam hukum jaminan di Indonesia. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai akibat dari perjanjian gadai tersebut, baik bagi pihak penggadaian sebagai penerima gadai maupun bagi pihak pemilik asli barang. Studi kasus di PT Penggadaian Cabang Gurun Lawas Kota Padang memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana hukum jaminan mengatur dan menyelesaikan permasalahan ini. Lanjut ke pendahuluan. Definisi gadai menurut pasal 1150 KUH Perdata. Gadai adalah hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepada debitur atau orang lain atas namanya sebagai pelunasan utang. Peran lembaga gadai yaitu membantu masyarakat memperoleh jaminan dengan cepat. Barang bergerak misal emas, kendaraan, elektronik dijadikan jaminan. PT Penggadaian sebagai lembaga keuangan non-bank yang diawasi OJK. Permasalahan risiko hukum muncul jika barang jaminan ternyata hasil kejahatan, pencurian atau penggelapan. Perlu kejelasan status hukum barang dan perlindungan bagi pihak terkait. Kronologi kasus. Pada tahun 2012, seorang nasabah bernama Hendrik Azhar menggadaikan 3 buah cincin emas di PT Penggadaian Cabang Gurun Lawas Kota Padang. Belakangan diketahui cincin tersebut merupakan hasil pencurian dari rumah Rocky Nofri yang kemudian melaporkan kehilangan tersebut ke pihak kepolisian. Setelah melalui proses hukum, Hendrik Azhar dinyatakan bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan dan dijatuhi hukuman 4 bulan berdasarkan putusan nomor 119/PID-B/2012.PN-PDG Penggadaian. Sebagai penerima gadai pada awalnya menganggap barang jaminan tersebut sah karena sesuai dengan ketentuan pasal 1977 KUH Perdata, yaitu siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Namun setelah ada tuntutan dari pemilik asli, perjanjian gadai dinyatakan batal demi hukum dan barang jaminan dikembalikan kepada pemilik sebenarnya. Penggadaian mengalami kerugian karena pinjaman yang telah diberikan tidak dapat ditagih dari barang jaminan tersebut. Kronologi kasus. Proses hukumnya yaitu pengadilan memutuskan perjanjian gadai batal demi hukum karena objek jaminan berasal dari kejahatan, barang jaminan dikembalikan pada pemilik asli, nasabah menggadaikan barang dijatuhi hukuman pidana sesuai pasal 363 KUHP. Analisis hukum. Syarat sah perjanjian. Pasal 1320 KUH pertama. Pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Pasal 1321 KUH Perdata. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perjanjian. Pasal 1330 KUH Perdata. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Pasal 1234 KUH Perdata.
Yang keempat, sebab yang halal, pasal 1337 KUH Perdata. Akibat hukum jika objek jaminan hasil kejahatan: yang pertama, perjanjian batal demi hukum karena sebabnya tidak halal. Yang kedua, barang jaminan harus dikembalikan kepada pemilik asli. Kedudukan penggadaian: penggadaian sebagai pemegang gadai tidak dapat mempertahankan hak atas barang hasil kejahatan. Penggadaian wajib menyerahkan barang kepada pemilik sah jika terbukti hasil kejahatan. Prinsip kehati-hatian: lembaga gadai harus melakukan verifikasi asal-usul barang sebelum menerima sebagai jaminan. Dasar hukum: pasal 1150 sampai 1160 KUH Perdata mengatur hak gadai, kewajiban pemberi dan penerima gadai serta mekanisme pelunasan hutang dan pelelangan barang gadai. Yang kedua, pasal 1977 KUH Perdata menyatakan bahwa siapapun yang menguasai barang bergerak dianggap milik, kecuali jika terbukti barang tersebut hasil kejahatan. Ini memberikan perlindungan hukum bagi pemilik asli barang. Pasal 363 KUHP mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan, termasuk ancaman hukuman bagi pelaku yang menjual atau menggadaikan barang curian. POJK nomor 31/PSJOK.05/2016. Peraturan OJK yang mengatur usaha penggadaian tersebut termasuk kewajiban penggadaian dalam melakukan verifikasi barang jaminan dan perlindungan konsumen. UU nomor 4 tahun 2023, undang-undang terbaru yang menguatkan regulasi sektor keuangan termasuk industri penggadaian, memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif. Kesimpulan: perjanjian gadai batal demi hukum jika barang jaminan adalah hasil kejahatan. Perjanjian gadai tidak sah karena tidak memenuhi syarat sebab yang halal, pasal 1320 KUH Perdata. Ini berarti perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dilaksanakan. Kewajiban penggadaian: penggadaian harus mengembalikan barang jaminan kepada pemilik asli jika terbukti barang tersebut hasil kejahatan. Penggadaian tidak dapat mempertahankan hak gadai atas barang ilegal. Perlindungan pemilik asli: pemilik asli berhak menuntut pengembalian barangnya dan mendapatkan perlindungan hukum atas kepemilikannya. Pasal 1977 KUH Perdata. Prinsip kehati-hatian: penggadaian harus menerapkan prosedur verifikasi yang ketat untuk memastikan keabsahan barang jaminan agar menghindari risiko hukum dan kerugian. Sanksi pidana: nasabah yang menggadaikan barang hasil kejahatan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 363 KUHP. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.